Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ustaz. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Marsala, mahasiswa semester 2 dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Universitas Islam Negeri Sunan Bandung. Jadi maksud dan tujuan saya ke sini akan mewawancarai Ustadz terkait materi tentang pentingnya bahasa Arab dalam kegiatan dakwah. Kenapa Ustadz dijadikan narasumber saya kali ini? Karena saya menganggap Ustadz merupakan sosok yang berperan penting dalam kegiatan dakwah di desa ini. Oleh karena itu saya harap Ustadz berkenan untuk menjawab atau memberi tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan. Mungkin langsung saja Ustadz ke pertanyaan pertama. Menurut Ustadz sendiri, bahasa Arab itu penting atau tidakkah dalam kegiatan berdakwah? Ya, saya jawab untuk pertanyaan yang telah ditanyakan oleh Bung Habib tentang masalah mungkin tolak ilmu untuk memperdalam ilmu Al-Quran tanpa mungkin didasari dengan bahasa Arab mungkin tidak akan kita bisa menjelaskan tentang masalah makna daripada Al-Quran. Maka tolak ilmu itu adalah wajib sesuai dengan mungkin dauhan Rasulullah SAW. Tolakul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Tolak ilmu itu adalah wajib kepada semua orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Apalagi mungkin kita menuntut ilmu bahasa Arab itu termasuk wajib. Karena apa? Karena untuk memperdalam segi penyampaian dakwah tanpa didasari dengan mungkin bahasa yang dikenal oleh kita, mungkin tidak akan kita bisa menjelaskan. Apalagi mungkin kita sebagai penceramah, pendakwah, pada khususnya mungkin yang ada di Desa Tugarja, mungkin kita akan lebih bisa menjelaskan kalau memang udah lancar dengan ilmunya bahasa Arab tersebut. Tetapi mungkin Al-Quran itu tidak mungkin cukup kita menafsirkan Al-Quran dengan bahasa Arab saja, tetapi harus dengan ilmu-ilmu yang telah mungkin kita harus dituntut, harus memakai ilmu sorof, nahu, alfiyah, dan sebagainya mungkin itu untuk melengkapi makna-makna Al-Quran tersebut. Karena Al-Quran untuk menggali ilmu bahasa Arab harus didasari dengan ilmu nahu, sorof, dan sebagainya. Maka dari itu menurut pandangan saya memang termasuk tolak ilmu itulah wajib. Apalagi mungkin kita menuntut ilmu kalau mungkin bahasa Arab tersebut yang diwajibkan itu adalah fardu ain, yaitu mungkin bisa dikatakan ilmu fikih itu ya termasuk mungkin fardu ain. Tetapi kalau mungkin untuk dasar dan mungkin alat penyampaian lebih indah dan bagusnya mungkin harus didasari dengan hafalnya bahasa Arab. Itulah yang mungkin Bapak Ustaz sampaikan untuk menjawab. Kemudian untuk pertanyaan kedua, menurut Ustadz sendiri seorang dai itu wajib atau tidakkah memiliki kemampuan dalam berbahasa Arab? Seorang dai dan daiyat hukumnya mungkin ya hukumnya wajib atau mungkin tidak wajib sesuai dengan keinginan kita. Masalah mungkin kalau mungkin hukumnya wajib, orang yang tidak mungkin
pandai bahasa Arab berarti hukumnya dosa, gitu ya. Tetapi alangkah pentingnya dan baiknya kalau menjadi seorang dai, minimal kita memahami dulu bahasa Arab. Sesudah memahami mungkin kita bisa mengamalkan. Mengerti tapi tidak memahami, tidak akan bisa mengamalkan. Mengerti, memahami, insya Allah kita akan bisa mengamalkan. Karena apa? Karena bahasa Arab walaupun mungkin tidak bisa mungkin digunakan sehari-hari, tetapi seorang dai atau daiyah harus pandai-pandai berbahasa Arab. Karena untuk mungkin kita mengenal makna daripada baik kitab kuning maupun Al-Quran tanpa didasari dengan mungkin sedikit banyaknya kita mengenal bahasa Arab, tidak akan lancar ke sana. Maka dengan mungkin kita belajarnya bahasa Arab, insya Allah seorang dai tidak akan mungkin menyalahi aturan-aturan Al-Quran, makna-makna Al-Quran, karena mungkin bahasa Arab tersebut walaupun mungkin makna Quran berbeda dengan bahasa daerah Arabnya, seperti di Arab tidak sama dengan mungkin arti daripada Al-Quran, tetapi sedikit banyaknya ada yang sama dengan di dalam Al-Quran maknanya. Itulah mungkin hukumnya, walaupun mungkin hukumnya tidak wajib, tetapi seorang dai dan daiyah itu penting untuk sedikit banyaknya mengerti dan memahami daripada mungkin bahasa Arab. Itulah yang mungkin sampaikan tentang masalah wajib atau tidaknya kita bahasa Arab itu memang penting untuk mungkin kita mencari ilmu bahasa Arab. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Kan tadi Ustaz bilang kalau misalnya bahasa Arab itu penting untuk memahami materi, misal berdasarkan dari kitab kuning. Nah, berdasarkan pengalaman Ustaz sendiri, Ustadz sering ngambil dari kitab apa saja materi yang akan disampaikan biasanya? Kalau mungkin seorang dai biasanya kalau salafiyah itu dari kitab Duratun Nasihin, itu Ankam, terus kitab Al-Hadis, Riyadhus Shalihin. Itulah mungkin diantaranya hadis-hadis yang sahih itu ada Riyadhus Shalihin yang banyak. Mungkin ada hadis dhaif, ada hadis mungkin sahih. Tetapi hadis dhaif menurut keterangan guru bisa mungkin disampaikan untuk salah satu kita memberikan kesemangatan beribadah, ya, memberikan kesemangatan untuk beribadah. Dan mungkin kita menyegarkan orang yang mungkin tidak mau beribadah, karena ibadah mungkin tidak akan mungkin kita semangat dan mungkin kita tekun beribadah tanpa mungkin sedikit banyaknya, walaupun hadis itu termasuk dhaif, tetapi tidak boleh dipakai untuk menghukumi hal-hal memang yang sekiranya tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran, apalagi yang hadis sahih. Itu perbedaannya hadis sahih dan dhaif. Tetapi walaupun mungkin hadis yang ada di dalam kitab Duratun Nasihin tentang masalah mungkin banyak majelis-majelis tersebut tentang masalah mungkin puasa, tentang sholat, itu banyak di dalam kitab Duratun Nasihin. Apalagi tentang Riyadhus Shalihin, terus mungkin tentang masalah hal-hal mungkin dengan berhubungan dengan beribadah, berhubungan dengan sesama manusia, hubungan sosial, itu banyak di dalam kitab Duratun Nasihin dan Riyadhus Shalihin. Lagi Mukhtarul Hadis itu jelas hadisnya. Ada juga mungkin hadis arba'in itu yang paling lengkap, yang seribu hadis itu ada di dalam itu. Itulah mungkin kajian-kajian yang telah dialami dan mungkin diajarkan oleh guru, mungkin untuk bahan-bahan penyampaian dan menjadikan Allah dan sesuai dengan cita-cita ingin seorang menjadi seorang dai atau daiyah yang mungkin
ya mazkur yang bisa dikatakan kalau zaman sekarang penceramah yang terkenal itulah mungkin sedikit dari Ustadz yang telah mungkin menjawab, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan yang salah mungkin itu sifat manusia, tidak ada yang sempurna, al-insanu ma'al kondisian. Mungkin seorang itu mempunyai kesalahan, itu wajar. Orang yang salah dibenarkan, itu adab yang membenarkan itu adalah anak guru. Kalau memang kita seorang dai, itu ada yang mungkin kita menegur, itu salah satu mungkin teguran yang lebih baik, karena kesalahan menuju benar, salah itu menuju benar gitu. Jadi kata guru, orang mungkin yang salah mungkin ditegur, kemudian orang yang menegur itu betul, kita salah, anak guru yang menegur. Tetapi kalau memang betul, jangan kita menganggap bahwa kita lebih baik daripada seorang yang menegur. Itulah mungkin yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ustadz. Saya juga mohon maaf apabila telah mengganggu waktunya. Terus juga saya juga mohon maaf apabila ada perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati Ustadz mungkin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz karena Ustadz berkenan menjadi narasumber wawancara saya pada kali ini. Baik. Semoga Ustadz berkenan untuk menjawab ataupun menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan. Untuk pertanyaan pertama, menurut Ustadz, penting atau tidakkah sih bahasa Arab dalam kegiatan berdakwah itu sendiri? Sebenarnya menu pertama dakwah ya tidak harus berbahasa Arab ya, tapi alangkah lebih afdolnya mengerti bahasa Arab, karena materi-materi penyampaian dakwah itu adalah mayoritas materinya berbahasa Arab, baik dalam hal muamalah, di kitab-kitab fikih atau di tafsir, hadis dan lain sebagainya. Ada juga buku-buku di luar berbahasa Arab, tapi setidaknya kita harus mengerti bahasa Arab gitu saya. Jadi persoalan penting atau tidak sebenarnya lebih afdal saja, karena kalau tidak mengerti bahasa Arab nanti akan keliru ya pemahaman. Khawatirnya dakwahnya ada asal ngambil dari buku-buku yang buku itu sepertinya agak menyalahi aturan yang kita pelajari, sehingga kita termakan oleh buku itu gitu, karena kita tidak paham tentang bahasa Arab gitu ya. Gitu. Baik Ustadz, langsung ke pertanyaan kedua mungkin ya Ustadz. Ya. Menurut Ustadz sendiri, kalau dai itu tuh wajib atau enggak sih punya kemampuan dalam berbahasa Arab? Tidak wajib ya. Tapi alangkah baiknya mampu berbahasa Arab, karena basic dakwah itu adalah materi-materi agama ya mayoritas berbahasa Arab gitu. Tidak apa-apa sebenarnya. Jadi dakwah melalui podium ya, atau melalui khutbah
itu tidak mesti harus tidak harus berbahasa Arab. Artinya alangkah lebih baiknya seorang pendakwah itu harus paham dengan bahasa Arab. Salah satu contoh misalkan dalam surah Al-Asri itu ada kalimat wal asri innal insana. Jadi kalau tidak paham bahasa Arab, kalimat innal insana itu manusia yang mana? Nah, itu nanti tidak bisa dijabarkan kecuali dai tadi mampu ya, berbahasa Arab dan grammar-grammarnya gitu. Kalau di pondok pesantren ya ada nahwu sorob ya. Jadi harus mengenal itu. Kalau tidak, yang dikhawatirkan ketika kita punya makalah, kemudian kita baca, kita sampaikan ke masyarakat, kepada umat, ujung-ujungnya nanti ada benturan-benturan karena ketidakpahaman kita dengan materi yang berbahasa Arab melalui hadis atau Al-Quran, melalui tafsir gitu. Gitu sih. Baik Ustadz, untuk pertanyaan ketiga, kan berdasarkan pengalaman Ustadz nih kegiatan dakwah, Ustadz sendiri sering menjadikan kitab kuning sebagai referensi gak sih? Terus biasanya kitab kuning yang sering digunakan tuh kitab apa aja? Ya tidak harus kitab kuning sebenarnya ya. Untuk pegangan itu bebas dari mana saja. Tapi ketika kita sudah memahami kitab kuning, itu akan lebih leluasa ya, akan menambah wawasan lebih luas lagi. Karena sekarang banyak ketika tidak memakai kitab kuning itu banyak buku-buku yang dicetak kadang-kadang tidak sesuai dengan yang ada di kitab kuning gitu. Sehingga ya sebagai pendakwah ya mestinya buku-buku lain juga dibutuhkan, kitab kuning juga dibutuhkan. Jadi sebagai balan lah ya, sebagai balan untuk menambah wawasan kepada masyarakat itu. Jadi wabil khusus kaitannya dengan muamalah fikih dalam hal ibadah itu ya harus maksimal dengan kitab kuningnya gitu. Contoh kecil, ketika kita mengenal furudul muqaddaro, faraid, itu detailnya memang ada di kitab kuning gitu. Tapi tidak mesti harus kitab kuning, ada kitab-kitab lain atau buku-buku di luar kitab kuning juga ada. Jadi tidak mesti harus kitab kuning, tapi sebagai komplement sebagai pelengkap dakwah ya rujukannya dari kitab kuning, baik fikihnya maupun hadisnya, tafsirnya. Salah satu contoh dalam kitab kecil karangannya Imam Nawawi itu ada namanya kitab Kasyifatus Saja. Anak pesantren biasanya kenal itu kitabnya namanya Safinatun Najah. Itu detail menjelaskan tentang anggota sujud. Jadi mana saja anggota sujud yang bisa terpenuhi. Ketika anggota sujud salah satunya tidak terpenuhi, maka sujudnya itu tidak dianggap sujud, itu sangat dibutuhkan. Tidak mesti harus kitab kuning, tapi kitab kuning pun sangat dibutuhkan lah untuk pendakwah itu, karena rujukan-rujukan yang detail itu adanya di kitab kuning. Contoh lagi misalkan kayak di kitab Safinatun Najah itu di syarahnya itu ada ketika orang mau tidur itu disunahkan baca bismillah, baca basmalah 21 kali sebelum tidur. Itu adanya di kitab Safinatun Najah itu, karangannya Imam Nawawi itu. Jadi alangkah indahnya, alangkah baiknya seorang pendakwah itu ya memahami kitab kuning gitu. Gitu saya.
Ustadz, ini ada pertanyaan tambahan. Ya. Menurut Ustadz punya nggak sih tips buat jadi penceramah yang baik? Kayak tips-tips gitu. Sebenarnya apa ya, tip-tip tentang untuk penceramah itu sebenarnya ya apa namanya, kembali ke diri sendiri ya sebenarnya ya. Jadi kalau penyampaiannya dengan tulus, penyampaiannya dengan ikhlas, itu nanti masyarakat akan senang sendiri gitu. Tapi untuk saat-saat sekarang ini biasanya para pendai itu di apa namanya, dengan dakwahnya itu biasanya dengan canda-candaan begitu ya, dengan humoris tadi, dengan apa namanya, slogan-slogan yang bikin orang itu gergeran. Itu sebenarnya itu ya hal yang wajar, hal yang dibolehkan dalam hal ceramah karena tidak monoton ya, sehingga para mustami itu, para pendengar itu menyukainya. Tapi sebenarnya tip-tipnya yang pertama ya, yang pokok itu adalah wawasan bagi pendai tadi, wawasan keilmuan yang penuh, ya kan. Nanti itu dengan sendirinya akan mengalir. Kadang-kadang ketika ada tip-tip apa namanya untuk bisa disenangi oleh umat itu ada kalanya berupa teoritis ya, tapi ada berupa sikap kita. Karena kita sudah dianggap pendakwah, maka sikap kita seperti apa gitu. Yang kedua, tidak lepas dari ya, kita di samping tip juga ada munajat ya. Bagaimana ketika kita naik panggung itu kita diminta untuk membaca doa, untuk apa namanya, di samping ketulusan ya, membaca doa dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya adalah ketika menerangkan hal-hal yang ada di penyampaian materi kita itu diselaraskan dengan aktivitas atau kejadian-kejadian saat ini. Itu yang biasanya menarik itu seperti itu. Misalkan dalam hal ini menerangkan tentang kebetulan Ramadan. Bagaimana supaya Ramadan ini orang itu menarik bahwa Ramadan itu bukan hanya ritual saja, ritual religi saja, akan tapi dengan Ramadan itu bisa diangkat menjadi, dengan Ramadan orang itu menjadi peduli, dengan Ramadan orang itu menjadi sehat, dengan Ramadan orang itu akan menjadi takwa dan lain sebagainya. Dengan cara ya yang kita bisa. Jadi angkat persoalan yang lagi update dalam kondisi Ramadan. Gitu. Misalkan di dalam puasa itu kan ada istilah dipanggil oleh Allah yang maha segalanya dengan kalimat amanu. Maka bersyukurlah orang yang hari ini berpuasa, berbahagialah bagi orang yang berpuasa hari ini karena tergolong orang yang dipanggil oleh Zat yang maha segalanya. Gitu. Tapi pada hari ini misalkan orang itu dipanggil contoh mahasiswa lah ya, dipanggil dosen dengan prestasi terbaiknya itu sudah senang lah. Tapi ketika apalagi dipanggil Zat yang yang menghidupkan kita, yang memberi makan kita, yang memberi kesehatan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu saya. Jadi pengetahuan kita dibanyakin, keilmuan kita dibanyakin, kemudian
apa, kemudian apa namanya, apa saat ini yang sedang update ya, yang sedang update suasana sekarang ini. Misalkan hari ini kan banyak orang yang PHK. Orang ini sekarang ini orang sedang kesulitan ekonomi. Maka dengan momentum Ramadan, rasa diri kita satu hari saja sudah lapar dan haus ketika tidak makan, apalagi mereka yang di PHK, mereka yang tidak punya uang, tidak makan seharian, itu timbul rasa peduli kita kepada mereka. Seperti itu, saya. Baik Ustadz. Mungkin Ustadz cukup sekian pertanyaan yang saya ajukan. Baik, salah. Terima kasih Bapak yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ustadz karena berkenan menjadi narasumber wawancara saya pada kali ini. Saya juga mohon maaf Ustadz karena mengganggu waktu istirahatnya mungkin. Anda baru pulang terawih ini, apa namanya, udah santai sudah. Kegiatannya tadi siang sampai sore sudah selesai. Saya juga mohon maaf Ustadz apabila ada perkataan maupun perbuatan saya yang kurang berkenan gitu Ustadz. Tidak apa-apa. Pokoknya saya ucapkan terima kasih banyak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Bina'an ala muqabalati allati ajrituha yumkin an nastantaji anna al-lughatul arabiyyah muhimmatun jiddan li anshitati da'wah li anna al-lughatul arabiyyah ghaliban ma tastakhdimu li fahmi aw iktishafi fil ulum atamhidiyati fi anshitati da'wah mithlul Qur'an wa tafsir wal kitabul fiqhiyah wa nahwu dhalik. إذن في الخطيب في الواقع ليس محكوما عليه أن يكون قادرا على التحدث بالعربية، ولكن من أفضل للخطيب أن يكون قادرا على التحدث بالعربية لفهم المعنى الوارد في القرآن وتفسيرات الأخرى. كما ذكرنا سابقا غالبا ما يتم استخدام الكتاب الأصفر كمواد مرجعية في الوعيد، ولكن هناك أيضا العديد من الكتاب التي غالبا ما تستخدم كمرجع، ولكن يجب عدوة النظر فيما إذا كان الكتاب متوافقا مع الكتاب الأصفر. الكتاب التي يتم استخدامها غالبا هي كتاب سفينة النجاة للفقه وكتاب رياض الصالحين للكتاب الحديث. ثم للحصول على نصائح لتسبيح خطيبا صالحا وهي أن تكون لديك رواية علمية واسعة ودعوة دائما إلى الله تعالى وإخلاص في إيصال الدعوة وإثارة القضايا الجارية. شكرا. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.